Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Mustafa? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa ini Ramadan sekarang ini. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Setelah tahun kemarin mungkin ada perbedaan ya di Ramadan tahun ini. Tahun kemarin kan tarawehnya juga, qiyamul lailnya juga masih maju mundur gitu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah kondusif ya, sudah. Baik, alhamdulillah. Dan di tengah kondusivitas Ramadan di tahun ini tentu saja kita juga harus dengan lebih giat lagi, lebih berusaha lagi untuk mengisi Ramadan ini dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah Ustaz Mustafa Kamal masih berkenan memberikan kepada kita tausiah-tausiah khususnya di kajian senja ini yang bisa semuanya saksikan di channel YouTube SDIT Al-Ummah. Dan perlu juga diketahui bahwa kajian senja ini menjadi tugas bagi anak-anak, bagi murid-murid di kampus Masjid Al-Ummah untuk mendengarkan kajian senja dan mencatatnya di buku agenda Amaliah Ramadan. Jadi ngabuburit yang berbeda dari ngabuburit yang lainnya gitu. Alhamdulillah sahabat muslim semua, hari ini kita bisa bertemu kembali dan kembali kita akan mendengarkan secara langsung tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal berkaitan dengan ciri-ciri orang mukmin yang paling beruntung. 3 sesi sudah kita pelajari dan mari kita dengarkan sesi selanjutnya. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, segenap orang tua dan juga mungkin anak-anak semua yang tersebar di berbagai tempat, mungkin juga yang di Sukabumi maupun yang di luar Sukabumi. Sore hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Masya Allah, ini luar biasa, dan yang sedang kita pelajari ini juga sesuatu yang sangat penting dan luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Nah, kita sudah sampaikan tentang 3 hal ya, 3 indikator mukmin yang akan menjadi paling beruntung itu. Kita akan masuk pada bahagian yang keempat. Nah, bahagian ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-5 ya. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sadaqallahul adzim. Jadi mereka itu yang disebut paling beruntung, mukmin paling beruntung itu adalah mereka itu orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Apa sih sebetulnya maksudnya ini? Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu ada 2 faktor pendorong hawa nafsu ya. Yang pertama perut, yang kedua bawah perut. Nah, 2 hal ini yang sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini sedang ditarbiyah kita agar supaya bisa mengendalikan, bisa menahan imsak. Maka yang disebut saum itu sebetulnya kan tidak menahan diri, tidak makan dan tidak minum di siang hari dari terbit fajar sampai maghrib, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi 2 ini sebetulnya. Kalau kita perhatikan di dunia ini sebetulnya yang disebut dengan berbagai kerusakan ini sebetulnya faktor pendorongnya itu intinya 2 itu. Ya. Jadi perut dan bawah perut. Memang perut manusia itu kecil. Paling juga kalau Ramadan begini, ya setengah piring nasi kita juga sudah kenyang. Tapi yang disebut yang namanya perut manusia ini ada dimensi lainnya, yang disebut kerakusan. Kadang-kadang 1 gunung emas tidak cukup, masih mencari 1 gunung yang lain.
Begitulah seterusnya. Dan ini akan berdampak kepada bawah perut, kepada pengendalian hawa nafsu syahwat itu, kemaluan itu. Maka kita sering mendengar di mana-mana itu, Masya Allah, yang namanya perzinahan sekarang ini, ya istilahnya, apalagi kalau seperti di Barat, di Eropa, di Amerika itu kan sudah semacam menjadi budaya. Kalau anak sudah usia 17 tahun, kemudian sudah dipandang dia dewasa oleh orang tuanya, maka kemudian mulailah dia disuruh memilih kebebasan itu, mau mandiri atau masih dalam buayan orang tua, biaya orang tua. Kalau dia memilih mandiri, maka seluruhnya itu sudah tidak bisa diganggu. Walaupun misalnya sang anak itu akan memasukkan temannya ke dalam kamarnya dan tidur berdua berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang tuanya tidak mengganggu. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh dua jenis yang berbeda di dalam sebuah kamar yang berhari-hari, berminggu-minggu? Nah, itulah yang disebut dengan budaya perzinahan. Nah, orang-orang mukmin yang disebut Allah akan menjadi paling beruntung itu adalah orang yang betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaganya dari zina. Jadi menjaganya dari perbuatan maksiat, maka dia akan menjaga pergaulan, menjaga pergaulan. Makanya di dalam Islam misalnya tidak ada ajaran pacaran misalnya, karena pacaran itu akan mendekatkan kepada perzinahan. Bahkan bersentuhan laki perempuan yang bukan muhrim itu tidak diperkenankan, diharamkan. Karena apa? Itu akan mendekatkan kepada perzinahan. Sebab kalimatnya adalah la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sebab perzina itu perbuatan yang sangat membahayakan dan sangat buruk akibatnya. Nah, orang beriman itu betul-betul menjaga masalah ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini sebetulnya salah satu intinya kita itu dididik di situ. Dikendalikan sehingga apa? Keluarga muslim yang disebut muslimah itu adalah wanita yang bersih, wanita yang suci. Yang disebut pemuda muslim itu pemuda yang bersih. Maka sudah terkenal kalau di Eropa, di Amerika sangat terkenal yang namanya muslimah itu dijulukinya adalah wanita bersih, wanita suci. Karena kalau di Barat itu sudah sulit, misalnya nyari perawan itu sudah sulit sekali. Tapi dalam keluarga muslim mukmin ini sangat dijaga, dipelihara betul. Maka kemudian dibangunlah sebuah ikatan yang disebut dengan akad nikah, yang harus ada saksinya, ada ikrarnya, bahkan ada maharnya, kemudian disaksikan harus diumumkan. Jadi sedemikian rupa dijaga agar supaya keturunan ini menjadi bersih, nasab ini menjadi bersih. Nah, di sini nih rahasianya. Sebab berarti apa? Kalau orang sudah betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, berarti apa? Nasabnya akan bersih. Jadi keturunannya akan bersih. Inilah yang digambarkan di dalam surat An-Naml, surat Al-Ahqaf. Itu dalam doa kita itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku melalui anak keturunanku. Berarti apa? Harus dimulai dari baiknya diri kita dulu, kesalehan diri kita dulu. Nanti akan mengalir kesalehan itu kepada anak keturunan kita. Begitulah Islam, dan itu diawali dengan diantaranya menjaga, memelihara kehormatan diri, memelihara di sini adalah ya kemaluan. Jadi bawah perut. Jadi perut dan bawah perut dijaga, insya Allah semuanya akan terjaga. Nanti perut bawah perut terjaga, nanti dada kita kepala juga akan terjaga. Makanya di dalam bulan Ramadan ini serba kondusif. Karena apa? Perut dan bawah perutnya terjaga, terkendali, sehingga dada sampai kepala kita itu akhirnya terbangun. Jadi menjadi baik, ibadahnya baik, rajin sedekah, santun. Itulah yang terjadi dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mustafa yang telah menyampaikan kajian senjanya di hari ini. Dan sahabat muslim semua, alhamdulillah kita semakin tercerahkan. Salah satunya dengan penjelasan dari ayat ini. Ayatnya sangat pendek, ayatnya singkat, tetapi tentu saja punya arti yang sangat luas, yaitu tentang menjaga kehormatan ataupun menjaga kemaluan. Ustaz Mustafa kamu tadi sudah menjelaskan bagaimana itu dimulai dari pergaulan, mungkin Ustaz ya. Pergaulan ya. Jadi kalau yang sudah dewasa harus pintar-pintar memilih pergaulan. Betul. Ya. Ya, selama masih dalam asuhan orang tua harus mengawal. Orang Kalau tua anak yang sudah dewasa harus pandai-pandai memilih teman pergaulan. baik. Jadi orang tua pun harus pandai memilihkan pergaulan ya. Kalau bagi yang memilih sekolah, memilih pesantren, lembaga pendidikan, memilih tempat kuliah, semuanya ya. Iya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan, Baik, menyelamatkan generasi. Ya. Karena salah pergaulan juga bisa saja terjadi di sekolah, tadi. Iya, sebetulnya begitu. Kan kalau salah memilih sekolah kan, Iya. ya, salah memilih pesantren, salah memilih perguruan tinggi, kan banyak terjadi. Bisa jadi, ya. iya. Jadi, Baik, insya Allah poinnya cukup jelas Ustaz, terutama bagi kami yang memang misalnya bergerak di bagian-bagian atau di bidang pendidikan. Insya Allah ayat-ayat ini begitu aplikatif dari penjelasan-penjelasan yang Ustaz sampaikan. Sahabat muslim semua, terima kasih atas perhatiannya pada kajian senja hari ini, dan sepertinya kalau dengan begini maka Ramadan itu kita akan lebih merasa betah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Jadi nggak mau nggak mau buru-buru pergi sepertinya Ramadan ya, insya Allah. Baik, sahabat muslim semua, sampai jumpa di kajian selanjutnya, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.